Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu, sebuah tim atau mungkin perusahaan yang dulunya kayaknya, wah idenya seger terus, inovatif, tiba-tiba kok jadi kaku ya? Malah fokusnya kayak geser gitu dari inovasi, malah jadi lebih ke politik kantor. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Kita bakal pakai panduan dari bab 7 buku Loan Shots. Judulnya menarik nih, transisi fase dan ada angka ajaib 150. Jadi kita akan telusuri kenapa ukuran kelompok itu penting banget, terus gimana insentif itu bisa berubah ya seiring timnya makin gede, dan apa sih sebenarnya di balik angka ajaib 150 ini. Misi kita kali ini, yaitu ngebongkar dinamika ini supaya Anda bisa lebih paham dan siapa tahu bisa bantu mengelolanya di lingkungan Anda sendiri. Oke, siap ya? Mari kita mulai penjelajahan ini. Iya, tepat sekali. Bab ini tuh ngasih gagasan yang menurut saya menarik banget. Jadi pergeseran fokus ya, dari yang tadinya ngejar ide terobosan, penulis nyebutnya loon shots, kok jadi lebih fokus ke karir pribadi, ke dinamika politik internal. Nah, itu tuh dianalogikan kayak transisi fase dalam fisika. Kayak air gitu kan, kalau suhunya turun terus, tiba-tiba beku jadi es. Sifatnya berubah drastis. Dan yang lebih keren lagi, transisi di organisasi ini katanya bisa diprediksi. Dan, ini penting, bisa kita kelola kalau kita paham betul apa ya tuas-tuas penggeraknya, gitu. Oke, menarik analogi fisikanya. Coba kita mulai pakai skenario deh, biar kebayang ya. Bayangin nih, Anda kerja di perusahaan super gede gitu ya, karyawannya 100.000, pendapatannya 50 miliar dolar, wow. Terus ada ide loonshot nih, brilian banget tapi ya gitu, risikonya tinggi, perjuangannya bisa 7 tahun, peluang berhasilnya juga kecil. Tapi kalau berhasil, wah hasilnya luar biasa. Nah di sisi lain, ada pilihan proyek waralaba. Ini lebih aman, lebih jelas jalurnya, mungkin sih perlu sedikit manuver politik kantor ya buat dapat proyeknya, tapi peluang Anda naik gaji 30% tahun depan itu lumayan cerah. Secara pribadi, mana yang kira-kira lebih bikin Anda tertarik? Nah, ini dia. Dalam struktur segede itu, insentif pribadi itu seringkali condongnya ke pilihan kedua. Lebih rasional mungkin ya buat individu. Risiko personal buat ngejar long shot, kemungkinan gagalnya, waktu yang lama banget, itu rasanya terlalu gede dibanding imbalan pribadi yang lebih cepat kayak promosi atau naik gaji tadi. Tapi coba bandingkan sama startup kecil ya. Mungkin baru 50 orang, belum ada pendapatan malah. Di sana, suksesnya long shot itu ya hidup matinya perusahaan kan. Jadi fokus semua orang ya pasti ke hasil proyek bareng-bareng. Nah, pergeseran fokus ini dari kolektif ke individual itu inti masalahnya waktu organisasi makin besar. Oke, jadi Anda sebut pergeseran fokus. Gimana sih prosesnya itu terjadi? Kok bisa insentifnya bergeser gitu? Jadi gini, waktu tim atau perusahaan itu tumbuh ya, ada dua hal yang berubah tapi arahnya berlawanan. Pertama, pertaruhan atau ketergantungan si individu pada suksesnya proyek itu cenderung turun. Kontribusi satu orang kan jadi kerasa lebih kecil ya dalam skema besar, gitu. Nah, yang kedua, pertaruhan atau potensi keuntungan individu dari naik pangkat dan main politik kantor itu malah cenderung naik. Kan makin banyak levelnya, makin banyak peluang karir internal. Nah, pas kurva daya tarik pangkat ini nyalip kurva daya tarik proyek. Nah, disitulah klik sistemnya kayak ganti fase. Insentif jadi mendorong perilaku yang sebenarnya nggak diinginkan siapa-siapa. Tim yang tadinya inovatif jadi mulai nolak ide-ide berisiko. Gitu kira-kira mekanismenya. Wah, menarik banget penjelasannya dan disinilah angka ajaib itu mulai nyambung ya, tadi disebut-sebut di awal. Penulis katanya ngangkat contoh sejarah yang unik nih. Betul-betul. Contohnya itu Eksodus kaum Mormon yang dipimpin Brigham Young, itu pertengahan abad ke-19. Jadi setelah pendiri mereka, Joseph Smith, terbunuh, mereka harus pindah. Bayangin mindahin ribuan keluarga, ternak, harta benda, ribuan mil jauhnya, medannya berat lagi. Logistiknya kan pasti rumit banget tuh. Nah, gimana cara Brigham Young ngaturnya? Dia pecah rombongan super besar itu jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, masing-masing ada kaptennya. Dan coba tebak, ukuran rata-rata kelompok kecil ini berapa? Yaitu sekitar 150 orang. Angka 150 lagi? Ini kok kayak sering denger ya? Emang ada dasar ilmiahnya gitu? Atau ini cuma kebetulan aja di sejarah Mormon itu? Nah, ini nyambungnya ke penelitian Robin Dunbar. Dia ini antropolog dari University College London.
Dunbar itu neliti hubungan antara ukuran bagian otak primata, khususnya neokorteks yang buat mikir kompleks, sama interaksi sosial dengan ukuran rata-rata kelompok sosial mereka. Dan dia nemu korelasi yang kuat. Makin gede neokorteksnya, makin gede kelompok sosialnya. Nah, pas Dunbar coba ekstrapolasi, ya hitung-hitungan gitu, dari data primata ke manusia, berdasarkan ukuran neokorteks kita, angka yang muncul ya sekitar 150 itu. Oh, jadi angka 150 ini ada kemungkinan semacam batas alami gitu ya, entah batas kognitif atau sosial buat kelompok manusia. Walaupun mungkin ya angka pastinya bisa aja diperdebatkan. Tapi gagasan kalau ada batas kritisnya itu wah bikin mikir juga ya. Persis. Poin utamanya itu sebenarnya bukan di angka 150-nya saklek gitu ya, tapi lebih ke gagasan bahwa emang ada sebuah ambang batas ukuran kelompok. Di titik itu, dinamika internal sama insentif individu itu mulai berubah signifikan. Kalau di bawah batas itu, ikatan personal, fokus ke tujuan bareng, itu biasanya lebih kuat. Nah, begitu lewat batas itu, anonimitas mulai nyelip masuk. Kepentingan pribadi, kayak karir, politik internal, itu mulai lebih dominan. Ya, persis kayak analogi transisi fase di fisika tadi. Iya, bener banget analogi fisikanya. Di bab sebelumnya kan kita ngomongin gimana sistem bisa tiba-tiba berubah kelakuannya kalau ada parameter kontrol kayak suhu gitu melewatin titik kritis. Nah, di sini parameter kontrolnya itu ya ukuran kelompok. Begitu lewat angka ajaib itu, snap. Sifat kolektif sistemnya berubah. Insentifnya geser. Dari fokus ke sukses proyek, jadi fokus ke navigasi politik kantor sama tangga karir. Gitu ya. Betul. Dan menariknya lagi nih, kita bisa coba modelkan ambang batas ini. Paling nggak secara konsep ya. Penulisnya itu ngidentifikasi ada beberapa tuas atau variabel lah dalam desain organisasi. Nah, variabel ini yang ngaruh banget ke di mana angka ajaib itu jatuhnya buat sebuah kelompok. Pertama, ada kenaikan gaji per promosi, G. Jadi makin gede lompatan duit yang didapat tiap naik pangkat, ya makin gede juga daya tarik buat ngejar promosi itu. Dan ngejar promosi kan seringkali ada main politiknya ya. Jadi insentif buat fokus ke rank atau pangkat itu naik. Oke, G, kenaikan gaji per promosi. Terus apa lagi? Kedua, rentang manajemen, S atau span of control. Ini simpelnya jumlah orang yang lapor langsung ke satu manajer. Nah, kalau strukturnya lebih datar, rentang manajemennya lebih lebar, itu cenderung ngurangin lapis hierarki. Jadinya laju politiknya melambat dan seringkali rasa kepemilikan manajer sama timnya ke hasil proyek itu jadi lebih gede. Oke, S, rentang manajemen. Yang ketiga. Ketiga, fraksi ekuitas E. Ini ngacunya ke seberapa gede sih porsi kompensasi seseorang yang nyambung langsung ke suksesnya proyek atau kinerja perusahaan secara keseluruhan. Bentuknya bisa macam-macam ya, saham, opsi saham, bonus berbasis target proyek, atau bagi hasil gitu. Intinya, makin tinggi si E ini, makin kuat dorongan buat fokus ke hasil bareng-bareng, bukan cuma karir pribadi aja. Sip. GSE. Satu lagi berarti ya? Ya, yang keempat, kecocokan proyek keahlian F. Ini ukuran seberapa gede sih dampak tambahan yang bisa dikasih seseorang ke suksesnya proyek kalau dia curahin lebih banyak waktu sama keahliannya. Kalau F-nya tinggi, artinya kontribusi unik orang itu penting banget. Nah, kerja keras di proyek itu sendiri jadi lebih memuaskan, lebih menarik dibanding main politik. Gitu logikanya. Nah, dengan variabel-variabel ini, G, S, E, F, penulisnya nyajiin model sederhana buat angka ajaib, M. M ini ukuran kelompok kritis, tempat transisi fase tadi cenderung kejadian. Formulanya itu kira-kira M sebanding sama S dikali F dibagi G. Perlu diingat ya, ini jelas model yang disederhanain banget dari realitas organisasi yang kompleks, tapi ini berguna banget buat ngerti gimana tuas-tuas ini saling terkait. Formulanya kan secara intuitif nunjukin kalau ukuran kritis M itu bakal lebih gede, kalau daya tarik proyek S dan F-nya tinggi, dan daya tarik politik G-nya rendah. Masuk akal kan? Wah, iya masuk akal banget. Jadi angka ajaib 150 itu bukan harga mati dong ya. Itu cuma contoh hasil kalau kita masukin angka-angka yang umum aja. Kayak S sama dengan 6, G sama dengan 12%, F sama dengan 1 gitu kan. Tapi kalau kita ubah-ubah parameternya, misalnya nih, kita bikin organisasinya lebih datar, S-nya jadi 10. Terus kenaikan gaji antar levelnya dibikin lebih signifikan, G-nya 33% gitu. Nah, coba kita hitung pakai angka baru itu ya. S sama dengan 10, G sama dengan 33%, F tetap 1.
Angka ajaib M-nya bisa naik jadi sekitar 200-an. Intinya apa? Ini nunjukin kalau kita tuh gak kejebak sama angka 150, kita bisa secara aktif mempengaruhi titik kritis ini. Kita bisa geser titik bekunya, gitu kalau pakai analogi tadi. Wah, ini implikasinya gede banget. Artinya, kita bisa secara sadar mendesain struktur organisasi kita supaya tetap subur buat loonshots. Bahkan pas kita udah tumbuh ngelewatin 150 orang itu. Caranya ya dengan mainin tuas-tuas G, S, E, dan F tadi. Nah, gimana tuh caranya secara praktis? Ada strateginya nggak? Tepat sekali. Nah, ini bagian pentingnya. Ada beberapa strategi konkret yang bisa kita terapkan. Ya berdasarkan tuas-tuas tadi. Pertama, kurangi imbalan politik. Maksudnya, kita kendalikan si G tadi. Caranya, bikin proses promosi itu lebih susah dipengaruhi sama lobby atau politik internal. Contoh yang agak ekstrim ya, McKinsey & Company. Kalau mau promosi jadi mitra, mereka pakai komite evaluasi independen, isinya mitra senior dari kantor lain yang nggak banyak kontak sama kandidatnya. Prosesnya mendalam banget, makan waktu berbulan-bulan, wawancara puluhan kolega dan klien. Tujuannya yaitu, ngurangin bias lokal, mastiin promosi beneran karena kinerja objektif, bukan karena dekat sama siapa atau lobby-lobby. Ini investasi mahal sih, tapi buat jaga kebugaran inovasi jangka panjang. Kedengarannya bagus banget sih, tapi kayaknya rumit ya buat diterapin di semua tempat. Ada cara lain nggak buat ngurangin daya tarik politik selain sistem evaluasi serumit itu? Tentu ada. Strategi kedua, gunakan ekuitas lunak. Ini buat ningkatin rasa E dan F-nya. Jadi kompensasi itu kan nggak cuma soal duit ya, kita bisa manfaatin kekuatan penghargaan non-finansial yang seringkali malah lebih bermakna. Kayak pengakuan tulus dari rekan kerja, itu bisa jadi motivator kuat banget. Ingat Napoleon bilang tentaranya rela mati demi pita warna. Atau kasih otonomi lebih gede, fleksibilitas, pilihan buat ngerjain tugas apa, kesempatan belajar, berkembang. Contoh bagusnya itu DARPA. Itu lembaga riset pertahanan AS yang terkenal inovatif banget, padahal ada di dalam birokrasi gede. Di sana, jenjang karir formal nggak terlalu kaku. Fokus utamanya itu ke misi proyek yang menantang sama pengakuan atas pencapaian ilmiah atau teknis. Bukan ke pangkat semata. Nah, ini bentuk soft equity yang kuat banget. Menarik banget ya, pakai pengakuan sama misi sebagai ekuitas. Keren. Terus gimana dengan tuas kecocokan proyek keahlian, si F tadi? Nah, strategi ketiga. Tingkatkan kecocokan proyek keahlian F secara sistematis. Maksudnya, kita usahain banget orang-orang itu kerja di proyek yang emang keahlian unik mereka bisa benar-benar kepake dan ngasih dampak signifikan. Hindari yang namanya masalah pasta gigi, istilah dari penulisnya nih. Maksudnya, jangan meregangkan orang terlalu tipis di banyak proyek kecil, jadi dampaknya minimal. Atau sebaliknya, nempatin mereka di proyek yang kurang menantang atau nggak pas sama ahlinya. Beberapa perusahaan teknologi top itu bahkan punya tim atau fungsi khusus yang tugasnya kayak mak comblang gitu, memastikan talenta terbaik ketemu tantangan yang paling pas buat mereka. Ini nggak cuma naikin F dan bikin kerjaan proyek lebih menarik, tapi juga jadi magnet kuat buat narik dan nahan talenta. Mereka kan jadi ngerasa dihargai dan dikembangin. Oke, masuk akal. Terus strategi terakhir yang nyangkut G sama E lagi tadi? Iya, yang keempat, rayakan hasil, bukan pangkat. Ini soal penyesuaian E dan G lagi. Secara umum, ya tingkatkan komponen kompensasi yang nyambung ke hasil, E, dan kurangi penekanan kelompatan gaji cuma karena promosi, G. Fokusin penghargaan ke kontribusi nyata sama suksesnya proyek. Tapi, ini perlu hati-hati banget. Ngerancang insentif itu seni. Salah dikit bisa jadi bumerang. Contoh klasiknya kan kisah gulungan laut mati itu. Waktu arkeolog bayar penemunya per lembar naskah, malah disobek-sobek jadi kecil-kecil biar bayarannya lebih banyak. Kacau kan? Hindari juga bonus yang rasanya percuma gitu buat karyawan. Kayak bonus kecil berbasis laba perusahaan gede buat karyawan junior yang ngerasa kontribusinya nggak nyambung ke angka akhir itu. Ini bisa micu masalah penumpang gelap atau free rider. Penulisnya bahkan sampai ngusulin perlunya posisi Chief Incentives Officer. Orang yang ahli banget ngerancang sistem insentif yang efektif, adil, dan bisa ngantisipasi konsekuensi yang nggak terduga. Chief Incentives Officer. Wah, itu ide yang lumayan radikal ya. Terus, gimana soal rentang manajemen? Ada angka idealnya nggak sih? Harusnya lebar atau sempit?
Nah, ini dia. Ternyata nggak ada jawaban tunggal buat SMR, nggak ada angka ideal universal. Kuncinya adalah disesuaikan sama jenis pekerjaan atau fase proyeknya. Kalau buat tugas-tugas waralaba yang butuh konsistensi, kontrol kualitas ketat, efisiensi tinggi, kayak ngerakit pesawat atau jalanin restoran cepat saji, rentang manajemen yang sempit, mungkin 5-7 bawahan per manajer, itu bisa jadi lebih efektif. Biar prosedur bisa dipastiin jalan. Oke, itu buat waralaba. Tapi kalau buat loan shots gimana? Yang butuh kreativitas tinggi itu? Nah, kalau buat proyek long shot yang isinya ketidakpastian, butuh eksplorasi, eksperimen, kreativitas tingkat tinggi, kayak ngembangin teknologi baru atau bikin karya seni, itu justru rentang manajemen yang lebar, bisa 15, 20 atau lebih, seringkali lebih bagus. Contoh ekstremnya ya Xerox PARC itu, pas lagi jaya-jayanya. Di sana, sekitar 40-50 peneliti top dunia itu, lapornya cuma ke satu orang, namanya Bob Teller. Bayangin. Struktur yang super datar kayak gitu maksa mereka buat kolaborasi horizontal, buat saling ngasih ulasan yang intensif tapi konstruktif. Kayak kata Ed Catmull dari Pixar, orang kreatif itu cenderung lebih dengerin masukan dari sesama orang kreatif yang ngerti kerjaannya, bukan dari manajer yang mungkin agak jauh dari proses kreatifnya. Rentang yang lebar ini memfasilitasi interaksi antar sejawat itu. Wah, jadi semuanya ini kayak kembali negasin gagasan dari fisika ya, kalau lebih banyak itu berbeda atau more is different. Perilaku kolektif sebuah tim itu nggak bisa dipahami cuma dengan nambah-nambahin sifat individu di dalamnya aja. Kemampuan buat terus inovasi, buat ngelahirin long shots, itu kayaknya properti emergent dari sistemnya ya, muncul dari interaksi antar elemen dalam struktur tertentu. Betul sekali. Dan struktur itu, seperti yang udah kita diskusikan panjang lebar ini, ya krusial banget. Penting banget. Meskipun ya, budaya tentu juga punya peran ya, nggak bisa dipungkiri. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa dan mungkin seharusnya ya, secara sadar merekayasa struktur itu. Dengan cara apa? Ya dengan nyetel tuas-tuas tadi. G, S, E, dan F. Tujuannya buat secara aktif melihara dan ngelindungi lingkungan yang kondusif buat inovasi, bahkan pas organisasi udah jadi gede. Contoh DARPA tadi, yang tetap super inovatif di tengah birokrasi Departemen Pertahanan AS, itu bukti nyata kalau ini mungkin dilakuin. Jadi ukuran itu bukanlah takdir yang pasti menuju kekakuan. Bisa kok diakalin. Emang ngaruh ke dinamika tim, ya? Ada kecenderungan geser insentif dari proyek ke politik seiring pertumbuhan. Tapi ini bukan akhir cerita. Kalau kita paham soal tuas-tuas struktural ini, rentang manajemen, komposisi kompensasi, sistem promosi, cara nyocokin orang sama kerjaan, kita bisa secara sadar ngerancang organisasi yang nggak cuma efisien jalanin waralabanya, tapi juga tetap jadi tempat subur buat lahirnya long shots, ide-ide berani yang bisa jadi ngubah masa depan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi ya buat Anda semua. Coba deh pikirin, di lingkungan kerja Anda sekarang, gimana sih keseimbangan antara dorongan buat ngejar karir individu sama dorongan buat nyuksesin proyek bareng-bareng? Apakah struktur dan sistem insentif yang ada, baik yang kelihatan jelas maupun yang nggak kasat mata, itu cenderung nyuburin lahirnya ide-ide baru yang nantang status quo? Atau jangan-jangan malah pelan-pelan tapi pasti justru matiin ide-ide itu? Karena main politik rasanya lebih nguntungin. Betul. Merenungkan pertanyaan itu aja udah jadi langkah awal yang berharga banget. Supaya apa? Ya supaya ide-ide hebat berikutnya di tempat Anda nggak tanpa sengaja dibunuh sama sistem yang sebenarnya dihuni sama orang-orang hebat dengan niat baik. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.